Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasat batin istimewa yang hanya dia rasakan ke kamu. Firasat batin istimewa yang hanya dia rasakan ke kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ada energi besar apa antara kamu sama orang ini. Ada situasi energi seperti apa ya. Oke teman-teman, di sini ada sepertinya periode sesuatu terjadi di antara kalian ya. Bisa saja di sini ada seperti kesempatan yang datang kembali untuk kalian mungkin terkoneksi atau kalian itu terhubung gitu loh ya. Yang mungkin sebelumnya ada situasi di mana kalian itu mungkin berjauhan atau kalian itu nggak intens, tapi di sini seperti ada sesuatu kesempatan yang datang lagi ya. Terkoneksi kembali itu juga sangat mungkin ya. Di sini itu bisa banyak faktor ya. Hubungan ini tuh bisa saja banyak dipengaruhi oleh situasi finansial, situasi pemikiran, situasi perasaan gitu ya. Intinya situasi perkembangan hubungan ini itu sangat kompleks ya areanya. Nah, sekarang sedang ada situasi yang memakai begitu banyak intuisi. Artinya orang ini tuh mungkin saja secara intuisi banyak sekali ya terkoneksi sama kamu. Dan orang ini juga tengah dalam situasi dia itu berjuang teman-teman. Ya, dia itu sedang dalam situasi berjuang, berusaha bertahan dengan apapun kondisi dia. Bisa saja dia bertahan dengan kondisi dia atau justru dia sedang dalam usaha untuk mempertahankan hubungan dia sama kamu. Dan di sini ada situasi tentang ingin berimbang ya. Ingin berimbang di sini secara mungkin finansial, antara situasi banyak hal yang realistis teman-teman ya. Jadi ini memang ada situasi yang dimana orang yang sedang berjuang, ada situasi penuh pertimbangan ya, supaya situasi balancing antara memberi dan menerima ya. Karena bisa saja ada situasi hal-hal yang menjadi sangat penting diperhatikan sama orang ini atau sama kamu. Oke. Sekarang kita lihat ya, itu situasi hubungan ya. Jadi sekarang seperti sedang berjuang, sedang ada pertimbangan. Kita lihat dulu. Siapa sih orang ini? Ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini bisa saja adalah seseorang yang kalau Sora lihat itu orangnya visioner. Tipenya itu melihat jauh ke depan, berusaha untuk mengevaluasi banyak hal ke dalam kehidupan dia. Jadi orang ini sedang memplanningkan tentang vision, tentang masa depan. Jadi orang ini sedang mencoba untuk mempersiapkan ke depannya itu akan seperti apa. Tapi ini juga bisa menandakan adalah orang ini bisa saja memilih untuk memandang kamu dari jauh. Artinya ada beberapa dari mereka yang memang berjarak sama kamu, baik secara fisik ataupun secara energi. Kalian mungkin ada yang LDR, atau dia tuh diem-diem memantau kamu, diem-diem memperhatikan kamu dari kejauhan gitu loh ya, walaupun tidak banyak bicara. Orang ini tengah dalam periode kebangkitan dari situasi-situasi yang penuh dengan keterpurukan. Ya, orang ini itu banyak periode di mana dia itu banyak terkena masalah, ya, sehingga orang ini ketika banyak masalah pun tipenya memang sangat stres ya, sehingga orang ini tuh kayak ada energi pesimis, energi nggak yakin, pingin bangkit ya teman-teman, karena begitu banyak beban juga ya. Di sini sangat kuat dari energi memang divine maskulin ya. Oke, orang yang ingin bangkit, orang yang pingin keluar untuk masuk ke dalam periode yang lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat mungkin banget dia itu dalam situasi stagnan yang sedang seperti menunggu situasi bisa lebih baik, menunggu keadaan lebih baik dalam kehidupan dia ya. Jadi orang ini tuh kayak orang yang banyak stagnan, orang yang banyak terbelenggu dan tidak banyak melakukan pergerakan gitu ya. Kenapa? Karena memang orang ini itu sedang menunggu sesuatu, menunggu periode hidupnya bisa lebih baik, menunggu keadaan dia secara keuangan mungkin lebih baik, secara keluarga lebih baik dan sebagainya. Orang ini punya pergerakan yang sangat dinamis, orang ini sangat sibuk, orang ini sangat terburu-buru dalam banyak hal ya. Kalau Sora lihat di sini ini juga ada energi pergerakan. Orang ini sebenarnya
ingin ada pergerakan yang sifatnya segera ya teman-teman ke kamu sebenarnya, dibanding di antara situasi dia yang sedang memandang dari jauh ini. Sebenarnya ada situasi di mana dia ingin adanya segera pergerakan teman-teman. Oke? Dan orang ini adalah orang yang sedang berusaha sekali untuk menahan egonya, berusaha untuk menjadi lebih lembut sama dirinya sendiri, sama keadaan ya teman-teman. Karena ini sangat mungkin banget orang ini tuh orang yang banyak banget teruji hidupnya dengan berbagai masalah, sehingga dia menyadari kayaknya aku dalam tanda kutip harus bisa lebih baik, harus bisa melembutkan hati lah ya bahasanya seorang. Oke. Sekarang situasi seperti ini, apa yang menjadi kendala selain mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui setelah situasi tadi yang dia terpuruk ya teman-teman. Di sini memang ada periode di mana kalian mungkin tidak berkomunikasi. Kan tadi Solo udah bilang ya, ada situasi yang stagnan yang baru mulai seperti bergerak atau terkoneksi kembali. Ada situasi memang pasif, nggak ada komunikasi, memilih diam, memilih untuk memikirkan banyak hal gitu loh ya. Dan ini adalah situasi di mana hubungan ini penuh dengan ketidakyakinan dan penuh dengan keraguan ya. Jadi di sini ada situasi dia pun mungkin belum terbuka sepenuhnya mengutarakan atau membicarakan apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Ini adalah energi dari seseorang yang dibilang mau nggak sama kamu, mau, dibilang mau ya mau, tapi dibilang nggak mau tuh seperti nggak mau gitu loh. Ini bisa saja energi dari sebuah kegalauan teman-teman ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang mungkin banget banyak diem, banyak nggak mau bicara karena masih galau, tapi masih kepikiran terus sama kamu gitu loh ya. Seperti antara menunggu gitu loh ya. Tapi kenapa sekarang ada periode di mana dia punya firasat yang sangat kuat sama kamu ya, yang sangat spesial? Ada apa? Apa yang dia rasain? Teman-teman, semakin banyak beban dia, semakin banyak masalah yang dia hadapi, semakin dia juga sering kepikiran sama kamu. Di sini ada energi yang Sora rasakan, energi kelelahan, energi capek, energi yang kayak butuh untuk dapat support teman-teman ya. Jadi ketika dia semakin lelah dan semakin terpuruk, justru disitulah dia punya banyak firasat soal kamu ya. Karena di sini bisa saja salah satu yang menjadi beban dia adalah dia bisa saja merasa bersalah sama kamu, kepikiran terus soal kamu, ada kangen gitu ya. Jadi ini adalah kombinasi banyak hal. Selain memang situasi dia yang kurang kondusif, di sini juga ada memang stresnya dia, kepikiran dia soal kamu gitu. Sekarang kita coba lihat firasat apa sih yang sebenarnya dia rasakan soal kamu ya teman-teman, yang sangat istimewa pada saat ini. Teman-teman, di sini jelas energi rekonsiliasi yang sangat dia inginkan ya. Dan ini dia cuma inginkan rekonsiliasi atau kembali cuma sama kamu ya. Dan dia merasakan bahwa kehidupan dia itu jauh lebih baik ketika ada kamu. Artinya ini adalah energi yang menyadari bahwa orang ini ada kerinduan, orang ini merasakan tanpa kamu atau sesudah ada kamu tuh perbedaannya seperti apa teman-teman. Nah ini firasat yang dia rasakan, cuma dia menginginkan rekonsiliasi ya. Jadi itu dia sangat-sangat spesifik, cuma menginginkan rekonsiliasi dari kamu. Oke. Teman-teman di sini juga merasakan ada energi perubahan yang besar. Artinya ini bisa saja orang ini menginginkan sebuah perubahan. Orang ini menginginkan suatu situasi bisa jadi lebih baik ya. Artinya orang ini punya firasat dan punya intuisi istimewa. Dia ingin adanya perubahan di dalam hubungan dia sama kamu. Ya, makanya yang tadinya berdieman, tadinya nggak banyak komunikasi, orang ini pingin rekonsiliasi kembali, pingin dekat kembali, pingin terkoneksi kembali. Itu kan adanya perubahan situasi teman-teman. Oke. Ini juga sangat mungkin teman-teman. Ya, ada situasi, tidak semua, ada situasi. Beberapa di sini kan ada yang memang third party situations. Artinya apa? Mungkin saja ada orang lain selain kamu. Yang mana? Setelah dia rasakan gitu loh ya, dia bisa dengan intuisinya merasakan itu bisa dia baru menyadari benar-benar bahwa yang lain itu memang tidak bisa dibandingkan dengan kamu gitu loh ya. Dimana ada hal lain yang memang dia tahu ya hanya bisa ditemui di kamu, tidak bisa ditemui di
orang lain, ya. Atau ya, tadinya orang ini itu sangat mempedulikan pihak yang lain, ya. Belum tentu orang ketiga ya, bisa saja misalnya kerjaannya, bisa saja keluarganya suaranya lebih didengerin. Tapi di sini ada situasi kayak pingin berubah dia gitu loh ya, untuk lebih menyadari batin dia itu lebih memihak kepada kamu gitu. Batin dia itu lebih kepada, sebelumnya terpengaruh, tapi di sini dia pingin ada perubahan. Dia pingin bisa punya keputusan dia sendiri. Dia pingin bisa lebih fokus lagi sama kamu, gitu loh. Kenapa? Karena orang ini menyadari batinnya dia berintuisi, berfirasat kalau dia pingin punya manifestasi hubungan sama kamu. Artinya dia bisa merasakan, gitu loh ya, bahwa ini semua harus ada perubahan dalam pola hubungan ini, ya. Tidak bisa selamanya tergantung atau terinfluence, gitu ya, terpengaruh oleh pihak luar. Oke. Di sini ada energi healing, teman-teman. Artinya orang ini bisa saja ingin ya menghealing sisi di dalam dirinya dia yang kurang baik, dan di sisi lain dia ingin menghealing atau menyembuhkan hubungan ini ke arah yang lebih positif. Ya, jadi mungkin saja ya hubungan ini ya banyak luka di sana, banyak kecewa, banyak kesedihan. Tapi di sini dia pingin bermanifestasi adanya perubahan supaya hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih sehat, sesuatu yang lebih positif. Tuh kan? Kenapa sih dia pingin healing? Karena di sini ada energi penyesalan, teman-teman. Oke? Penyesalan ya, penyesalan karena mungkin sebelumnya ada ego, terpengaruh sama yang lain, tidak benar-benar bisa bersikap dengan positif gitu loh ya. Di sini juga ada energi penyesalan, teman-teman. Kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan sebelumnya? Mungkin seharusnya dia bisa lebih tegas sebelumnya, dia lebih berjuang sebelumnya, oke? Dan ada firasat apa lagi, teman-teman? Di sini dia merasakan secara istimewa, dia cuma bisa merasakan adanya tuntunan dari alam semesta, dan dari semesta ini tuh kayak banyak dia diarahkan ke kamu, teman-teman. Artinya di sini ada divinely guided. Dia menyadari bahwa dia itu banyak mendapatkan arahan gitu loh ya dari alam semesta melalui banyak simbolisme, banyak firasat, kode-kode dari alam semesta ini dan sebagainya yang mengarahkan dia ke arah kamu gitu loh ya. Orang ini itu, teman-teman, pingin menyampaikan, ya, firasat batin dia pingin menyampaikan kalau selama ini dia mungkin memilih nggak banyak komunikasi sama kamu. Di balik sikap ragu-ragunya itu, banyak dari mereka itu yang fokus banget sama yang namanya kerjaan, gitu. Kenapa? Karena salah satu bentuk dari dia merasa dia bisa memberikan cinta sama kamu adalah dengan punya pekerjaan yang baik, ya, dimana bisa menghasilkan finansial yang cukup, oke? Firasat batin dia juga yang sangat istimewa tahu kalau kamu adalah sumber keseimbangan dirinya dia, ya, antara memberi dan menerima. Artinya kan tadi Sora udah bilang di atas, ada pertimbangan di sini. Ada situasi yang mungkin sebelumnya nggak berimbang. Mungkin lebih banyak kamu memberikan dia perhatian, tapi tidak sama posisinya dengan dia memberikan perhatian sama kamu. Jadi di sini adalah ada posisi di mana seimbang antara memberi dan menerima. Jadi di sini ada posisi keseimbangan, teman-teman. Finding balance. Dan ini yang dia inginkan adalah firasat dia tahu dia harus lebih berusaha untuk berfokus untuk lebih balance nih hubungan ini gitu loh ya, antara memberi dan menerima. Artinya usaha itu memang harus dari kedua belah pihak, nggak cuma dari satu pihak aja gitu ya. Dan batinnya tidak bisa dibohongi gitu loh ya. Ada perasaan istimewa yang hanya dia rasakan sama kamu. Di sini adalah ada ikatan secara jiwa. You are my soulmate. Ada ikatan jiwa, ada ikatan di mana mimpi yang menjadi kenyataan, oke? Ikatan jiwa ini yang membuat dia tuh merasakan ketika jauh dari kamu pun tetap connect, ketika jauh dari kamu pun tetap kepikiran, oke? Dan orang ini menyadari ada sisi-sisi shadow di dalam diri dia yang memang mesti adanya suatu pemberesan gitu ya. Dia harus tahu di sini harus ada pemberesan, teman-teman, ya, yang jadi isu di dalam dirinya dia dalam berpikir, dalam bersikap, termasuk tadi ya rasa ketidakyakinan, takut-takut, ragu gitu loh ya. Dia berharap firasat batin dia tahu
ya. Kalau ini seharusnya bisa ada kompromi di antara kalian. Yang dia inginkan adalah ini bisa berkompromi, bisa ketemu titik tengah di antara kalian, ya. Orang ini tahu hubungan ini banyak sekali resiko ya, mungkin karena dia belum stabil, karena dia juga mungkin belum sepenuhnya siap gitu loh ya secara mental atau situasi finansial. Tapi di sini ada sesuatu yang istimewa, artinya dia itu pingin memberanikan diri untuk mengambil resiko, memberanikan diri untuk melangkah, teman-teman. Oke, kenapa? Karena orang ini sudah tidak mau lari lagi. Ini adalah seseorang yang sebelumnya sangat mungkin ya itu banyak lari, teman-teman, di sini ya. Jadi dan batinnya dia itu nggak ngerasa nyaman ketika dia lari, karena itu bukanlah suatu sikap yang dia sadari harusnya dia lakukan. Harus ada keseimbangan kan, nggak boleh berat sebelah terus gitu. Yang dia rasakan ke kamu, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya, dan cuman sama kamu. Meskipun berapa susah pun, berapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Oke? Lalu ada dia itu pingin bisa sama-sama ya, teman-teman. Walaupun memang waktunya itu nggak langsung ya. Mungkin kamu harus fokus dulu sama diri kamu, dia harus fokus dulu sama dirinya dia ya. Tapi di sini adalah situasi dia yakin kalau kalian itu akan jadi sama-sama. Orang ini sangat rindu mendengarkan suara kamu ya. Mungkin kamu tuh sering ngobrol sama dia dan suara kamu tuh bisa menjadi sesuatu yang menenangkan dia, teman-teman, di sini ya. Lalu ada energi dari orang ini sudah tidak kuat lagi berjauhan dari kamu, baik secara fisik maupun secara energi. Kenapa? Oke. Karena orang ini tuh merasa jarak ini sungguh menyiksa dirinya dia. Ya, ada jarak yang tersiksa dia. Apapun yang kamu lihat, keadaannya sekarang, aku diem aja, aku kayaknya baik-baik aja. Sebenarnya, teman-teman, dia itu sangat kangen dan rindu sama kamu. Oke? Orang ini jelas menginginkan awal yang baru dengan kamu. Artinya dia ingin relationship ini diperbaharui. Kenapa? Karena segala sesuatunya mengingatkan dia soal kamu. Ya, jadi banyak hal yang dia tuh teringat soal kamu dan tidak bisa terlepaskan. Teman-teman, ketika begitu banyak energi-energi di sekitar kita, terkadang kita menangkap energi negatif, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang ingin membersihkan energi negatif, teman-teman bisa pakai ya cleansing piramid. Dia khusus fokus untuk membersihkan energi negatif karena ukurannya lebih besar bahkan dari yang kupu-kupu, otomatis energinya juga jauh lebih besar ya. Kenapa? Karena bentuknya pun secara khusus ada piramid, sudah Sora jelaskan di video yang sebelumnya. Ini bisa teman-teman taruh di meja kerja atau di tempat-tempat teman-teman selalu beraktivitas, atau ditaruh di dekat tempat tidurnya teman-teman, untuk membantu teman-teman yang susah tidur tuh dengan energi negatif yang kepikiran, stres, gelisah, itu bisa diminimalisir dan terbantu. Oke? Ini juga sangat baik banget untuk membawa energi keseimbangan buat kamu yang sering oleng, nggak fokus. Jadi kristal itu tidak selalu harus dipakai, teman-teman. Banyak banget yang ditaruh sebagai bagian dari feng shui juga. Oke, atau yang ingin bermeditasi bisa digenggam di tangannya dengan afirmasi untuk membersihkan energi negatif ya, dan membuat diri lebih balance. Silahkan dipesan karena ini limited edition. Sora tidak tahu sampai berapa lama Sora bisa sediakan ini ya. Oke, karena ini Sora kerjainnya juga khusus. Yang kecil itu lebih kecil sedikit daripada ini, 200.000, ini 220.000. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot selagi masih ada. Termasuk teman-teman yang mau beli kalung, gelang, atau cincin kupu-kupu juga masih bisa ya. Ini Sora udah sering jelasin fungsinya ya. Energi cahaya, energi menarik cinta kasih ya. Tapi percuma kalau seandainya narik cinta kasih tapi masih banyak energi negatif di sekitar kamu, juga susah gitu loh. Jadi ya harus dibersihin juga energi negatifnya gitu. Semua sama ya di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk yang mau personal reading. Oke, yang berikutnya akan dia lakukan ke kamu. Teman-teman, orang ini menunggu situasi jauh jadi lebih tenang ya, kesiapan secara mental ya. Kalau yang Sora lihat, mencari momentum, makanya dia masih ngawasin kamu. Dan di sini teman-teman ada energi pergerakan positif yang kedatangan dia bergerak dengan harapan positif ke arah kamu
Ya, jadi ini adalah orang yang punya suatu kesadaran, mendapatkan pencerahan untuk menjadi ke arah yang lebih positif lagi. Ingin memperbaharui cinta, teman-teman. Tapi di sini kan Page of Cups ya. Jadi adalah cinta yang masih young atau cinta yang masih muda juga usianya, masih eksplorasi. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, ketika dia kembali, coba diambil untuk light dulu. Jadi jangan langsung kayak tergopoh-gopoh, terburu-buru, lebih kepada coba eksplorasi lagi, coba mencari tahu lagi, coba untuk banyak kompromi dulu, banyak bicara dulu, banyak ada perubahan dulu sebelum terlalu kesana kemari gitu loh teman-teman. Paham ya? Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan langsung dia datang langsung digas, ini itu gitu-gitulah ya. Jadi pelan-pelan berproses dulu, terhealing dulu gitu loh ya. Dan banyak hal yang memang harus diomongin dan dikompromiin sih. Intinya kayak gitu. Oke. Sora, berapa lama sih dia itu akan kembali Sora ke aku gitu kan ya, ditanya gitu loh ya. Berapa lama? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang cukup membagongkan. Oke. Tapi di sini ada periode waktu dan di sini ada zodiak, kita coba lihat. Oke. Ingat ya, bisa terbolak-balik. Ada Scorpio, bisa saja 8 minggu, 8 bulan atau tanggal 8. Ada Pisces, 12 minggu atau 12 bulan atau tanggal 12. Ingat, Scorpio tidak selalu 8 bulan, bisa saja Scorpio tapi 12 minggu. Oke. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Gemini 3 minggu lagi atau tanggal 3. Libra 7 minggu lagi atau 7 bulan lagi ya Libra. Nih aku taruh di sini deh, nanti dibilang lagi ketutupan Sora nggak kebaca. Teman-teman, kalau ada yang kecil-kecil atau apa kan Sora udah bacain, kamu bisa tinggal diulang lagi aja dengerinnya ya. Dan yang terakhir ada Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi ya. Dicek juga Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke, kita coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Ya, alfabet yang mungkin terbuka. Oke, kita coba segini dulu. Q, Y, E, O, H, E, Z, P, T, A, W, I, H, L, N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya buat kekurangannya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya teman-teman. Dan Sora tunggu belanjanya juga, oke? Dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel pertama Sora juga di Sora and Tarot. Terima kasih dukungan kamu. Bye-bye.